Shalom, kembali lagi bersama kami di channel Jadi Terang. Momen di mana kita saling berbagi terang dan memenuhi dunia dengan terang Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan berharap kiranya Bapak Ibu semua berada dalam naungan, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Pernahkah Anda menyadari bahwa tubuh yang Anda banggakan saat ini sebenarnya adalah sebuah produk yang didesain untuk gagal? Jika Anda bercermin hari ini, apakah Anda benar-benar melihat gambar Allah yang mulia, atau Anda justru sedang menyaksikan sebuah proses karat molekuler yang tidak bisa dihentikan? Lantas, apa gunanya memiliki jiwa yang merindukan keabadian jika ia harus dipenjara pada sebuah hardware atau tubuh yang punya tanggal kadaluarsa? Mengapa kita begitu ketakutan saat penyakit datang? Padahal itu hanyalah bukti bahwa sistem operasi kemanusiaan kita saat ini memang sedang crash atau memang sudah rusak menuju debu. Jika Yesus bangkit dengan tubuh yang bisa diraba, bahkan ia sempat makan ikan, mungkinkah selama ini kita salah memahami arti keselamatan? Mengapa kita hanya sibuk menyelamatkan roh, padahal Paskah adalah sebuah intervensi molekuler yang dimulai dari sel-sel tubuh? Mengapa Adam yang kedua harus melewati batas debu hanya untuk membuktikan bahwa tubuh Anda hanyalah sebuah beta version atau tubuh yang terbatas? Jika hari ini tersedia teknologi yang mampu menghapus semua cacat genetik dalam silsilah keluarga Anda, mungkin apakah Anda akan mengambilnya? Ketahuilah di era kebangkitan ini, khususnya di dalam kubur yang kosong, ada sebuah proyek yang bernama The Adam Project telah diluncurkan Tuhan, bukan di laboratorium, melainkan di jantung kematian itu sendiri. Pertanyaannya, apakah Anda akan terus memilih hidup sebagai debu yang berjalan, atau siap melakukan sinkronisasi dengan prototipe manusia baru yang membawa rupa surgawi? Hari ini kita akan membedah The Adam Project. Mengapa Tuhan tidak sekedar menservis tubuh Anda yang lama, melainkan melakukan intervensi molekuler untuk memberikan Anda hardware yang benar-benar baru. Yang pertama harus kita ketahui ialah realitas kita sebagai manusia. Dalam ilmu fisika ada sebuah hukum yang disebut entropi. Setelah itu entropi merupakan hukum pembusukan. Sederhananya, hukum ini menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini cenderung bergerak dari keteraturan menuju kekacauan, dari hidup menuju kematian. Ibaratnya, dari besi yang sempurna, yang bagus, menuju karatan dan melapuk. Bunga yang cantik menjadi layu. Hingga tubuh kita yang menua lalu jatuh sakit. Inilah kerja entropi. Secara Alkitab, entropi adalah efek samping dari dosa Adam. Khususnya sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka hardware-nya atau tubuh kita terkunci dalam sistem yang terus menurun secara kualitas. Dan kita menyebutnya maut. Dalam Roma 8 ayat yang ke-20 sampai ke-21 dikatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Kata kebinasaan di sini berasal dari bahasa Yunani yang adalah petrora, yang merujuk kepada pembusukan, degradasi, yang juga sama dengan kita kenal sebagai entropi. Secara teologis, Adam pertama mewariskan sistem operasi yang korup akibat jatuh dalam dosa, sehingga tubuh kita yang saat ini secara biologis diprogram untuk rusak. Ini bukan sekedar masalah medis saja,
tetapi masalah ontologis atau hakikat dari keberadaan. Maka dari itu, setiap kita sebagai keturunan Adam rentan akan masalah biologis, yaitu rusak. Hanya saja rusaknya dalam berbagai versi. Kembali lagi, kita adalah mahakarya yang saat ini sedang digerogoti oleh karat, dosa yang mengakibatkan kematian fisik. Inilah alasan mengapa meskipun jiwa kita ingin hidup selamanya, tetapi tubuh kita seringkali berkata tidak. Kita terjebak dalam hardware yang sebenarnya punya tanggal kadaluarsa. Yang kedua, kita akan masuk ke hukum kebangkitan. Di era ini, yaitu Paskah, merupakan momen di mana Tuhan melakukan intervensi molekuler. Di dalam kubur yang gelap, itu terjadi sesuatu yang melawan hukum fisika, atau yang tadi kita kenal dengan entropi, yang dalam bahasa Yunani menuju kepada kebinasaan, pembusukan, serta degradasi. Jadi, hadirnya Yesus di momen Paskah itu untuk melawan hukum fisika itu tadi. Tuhan memperkenalkan hukum baru, yaitu hukum kebangkitan. Jika entropi yang tadi adalah kebinasaan, degradasi, atau penurunan, serta pembusukan akan menarik segala sesuatu ke bawah atau ke kubur, berbeda dengan hukum yang Tuhan bawa, yaitu hukum kebangkitan. Dia akan menarik segala sesuatu ke atas, yang berarti kehidupan. Dalam Roma 8 ayat yang 11, Roh Kudus bekerja memberikan kualitas hidup baru, yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai zoe. Paskah adalah titik balik di mana Tuhan memasukkan energi baru ke dunia yang sedang membusuk. Maut bukan lagi titik akhir, melainkan seperti bug system yang sudah diperbaiki. Yesus tidak sekadar hidup lagi seperti mati suri, tetapi ia hidup. Dan kehidupannya ialah kehidupan yang melawan entropi. Yesus bangkit untuk mematahkan segala hukum fisika, segala hukum pembusukan itu tadi. Paskah sebagai intervensi molekuler dengan diiringi hukum kebangkitan, yaitu menarik segala material yang membusuk kembali ke atas menuju kepada kehidupan yang sejati. Ini khusus pada manusia. Lalu, dalam Roma 8 ayat yang ke-11, dalam Roma 8 ayat yang ke-11, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka dia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kata menghidupkan ini zoopoise, bukan sekedar menggerakkan mayat, tapi memberikan kualitas hidup yang baru, atau tadi yang kita baru sebut, yaitu zoe. Paskah titik balik di mana Tuhan memasukkan energi baru ke dalam dunia yang sedang membusuk. Kebangkitan Yesus bukan sekadar mukjizat pada dunia medis aja, tapi sebagai intervensi hukum alam. Roh Kudus bekerja pada level molekuler untuk membalikan arah entropi, untuk membalikan arah kebusukan, kematian menjadi arah kebangkitan. Tubuh yang tadinya tunduk pada gravitasi, pada maut, kini ditarik kepada kemuliaan Tuhan. Sel-sel tubuhnya tidak lagi tunduk kepada maut. Ini adalah intervensi pada level yang paling dasar dari keberadaan manusia. Tuhan sedang menunjukkan bahwa maut bukanlah titik akhir, melainkan bug system yang sedang diperbaiki. Yang ketiga, upgrade hardware. Tubuh yang melampaui batas. Sudah kita singgung ya tadi. Kebangkitan Yesus menghasilkan apa yang kita sebut sebagai upgrade hardware atau upgrade tubuh. Kenapa kok dikatakan demikian? Kita akan perhatikan beberapa hal unik dari kebangkitan tubuh Yesus. Yang pertama, ia nyata tapi baru. Buktinya apa? Ketika Yesus menampakkan dirinya, ia bisa disentuh. Ia juga memiliki bekas luka, bahkan ia bisa makan ikan goreng bersama murid-muridnya. Artinya apa? Yesus tetap manusia fisik dan bukan hantu. Walaupun dia mati, tapi dia baru hidup dan nyata. Nyatanya dari mana? Dia bisa dilihat, dipegang, bahkan indera perasaannya juga hidup, berfungsi dengan baik. Lalu juga keunikan dari tubuh kebangkitan Yesus yang kedua ialah melampaui ruang. Di saat yang bersama, Yesus bisa muncul di ruangan yang tertutup. Pada waktu itu,
ketika murid-murid ketakutan karena pertama kehilangan sang guru agung mereka, terus juga takut dikejar-kejar sama orang-orang yang menentang, sehingga mereka menutup ruangan itu. Tapi di situ justru Tuhan hadir. Yesus hadir, masuk ke ruangan yang tertutup tanpa melewati pintu. Tubuhnya tidak lagi dibatasi oleh materi dunia yang rusak. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kata mengubah itu merujuk kepada perubahan skema atau struktur dasar. Dan Yesus telah menunjukkan prototipe hardware baru, yaitu di dalam Paskah. Khususnya ini semakin diperjelas dalam Lukas 24 ayat 39 sampai 43. Di mana Yesus meminta murid-muridnya untuk merabat tangannya, lalu ia juga makan ikan. Ini membuktikan bahwa kebangkitan itu fisik, bukan hanya sekedar spirit. Tapi di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19, ia dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19, ia dapat masuk ke ruangan yang terkunci. Inilah upgrade hardware tubuh yang sudah diperbarui. Tubuhnya tetap nyata, bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa dipegang, namun tidak lagi dibatasi oleh hukum fisika dan materi. Tubuh ini tidak mengenal rasa sakit atau kelelahan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah upgrade tubuh Yesus yang punya keunikan, ini menjadi bocoran kepada kita untuk di masa depan. Bahwasanya Tuhan tidak ingin kita menjadi roh yang melayang-layang tanpa bentuk. Tapi Ia ingin agar kita memiliki tubuh yang utuh, kuat, dan mulia. Tubuh yang tidak bisa lagi disentuh oleh penyakit, air mata, dan rasa lelah. Lalu yang keempat, Adam kedua sebagai prototipe manusia baru. Kalau Adam yang pertama jatuh dalam dosa, lalu Yesus disebut dalam Alkitab sebagai Adam yang terakhir atau Adam yang kedua. Adam yang pertama merupakan prototipe model awal yang gagal. Dan kita saat ini mewarisi hardware yang rusak darinya, sehingga batin kita bisa cemas, kita akan berakhir menjadi debu tanah. Tapi pada prototipe manusia baru yang diwakili oleh Yesus sebagai Adam yang kedua telah menjadi cetak biru tentang apa yang akan terjadi pada kita nantinya. Ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama berasal dari debu tanah, manusia yang kedua berasal dari surga. Sama seperti kita, telah memakai rupa dari yang berasal dari debu tanah. Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang berasal dari surga. 1 Korintus 15, ini Paulus menggunakan logika benih dan tanaman untuk menjelaskan adanya sebuah transisi dari hardware lama ke hardware yang baru. Kita akan lihat yang pertama tentang kontras dari dua jenis tubuh. Di ayat 42 sampai 44, Paulus memberikan 4 kontras besar yang menjelaskan bagaimana tubuh kita itu perlu di-upgrade. Ya, bagaimana tubuh kita itu perlu di-upgrade. Ditaburkan dalam kebinasaan. Ini entropi. Tapi nanti kita akan dibangkitkan dari hal yang tidak dapat binasa. Yang semula ditaburkan dalam kehinaan, kini dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang semula ditabur dalam kelemahan, nanti akan dibangkitkan dalam kekuatan. Yang semula ditaburkan sebagai tubuh alamiah, nanti akan dibangkitkan sebagai tubuh yang rohani. Tubuh rohani di sini bukan merujuk kepada roh transparan seperti hantu, tetapi ini merujuk pada tubuh yang sepenuhnya digerakkan dan dikuasai oleh roh Allah, bukan lagi oleh insting biologis manusia yang berdosa. Inilah hardware yang baru yang tidak bisa lagi rusak maupun error.
Rasul Paulus menggunakan istilah ikon atau gambar maupun rupa untuk menjelaskan transisi yang sudah kita bahas. Adam yang pertama disandingkan dengan Adam yang kedua, ayat 45 sampai ayat yang ke-49, di mana Adam yang pertama memberikan kita hardware dari debu yang terikat dengan gaya gravitasi, daya tariknya ke bawah, membuat kita mudah rapuh, mudah hancur, dan terikat ke bumi. Sehingga kita juga tidak jarang terkena penyakit dan maut. Kita semua memakai seragam dari Adam yang pertama ini. Sedangkan Adam yang kedua, yaitu Yesus, memberikan kita hardware dari surga yang sifatnya kekal mulia, terikat dengan tahta yang mulia. Melalui Paskah ini memperkenalkan jenis kemanusiaan yang baru. Lantas, apa hubungannya dengan kita? Sama seperti kita, secara otomatis ini mewarisi sifat biologis dari kedua orang tua, begitu juga Adam. Kita terdaftar untuk mewarisi sifatnya. Dan ini semakin diperjelas di ayat yang ke-49, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang berasal debu tanah, demikian pula kita akan memakai rupa yang berasal dari surga. Saat kita melekat kepada Yesus, kita sedang melakukan sinkronisasi dengan sistemnya. Kebangkitannya adalah jaminan bahwa suatu hari nanti hardware kita yang sedang sakit dan rapuh ini akan di-upgrade total, akan diperbarui semuanya mengikuti model miliknya. Di ayat yang ke-51 sampai 53 berisi tentang rahasia perubahan. Paulus ingin menjelaskan bahwa upgrade ini adalah keharusan karena sistem yang lama tidak lagi kuat untuk bisa menampung kekekalan. Sebab yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan dari 1 Korintus pasal ke-15 ini dapat diketahui adanya dasar hukum dan biologi spiritual. Yang pertama, kematian hanyalah proses menanam benih. Lalu yang kedua, kebangkitan merupakan masa panen di mana hardware baru dimunculkan. Dan yang ketiga, Yesus adalah model pertama atau prototipe yang membuktikan bahwa sistem ini berhasil. Paskah adalah momen di mana Yesus mendaftarkan sebagai model manusia baru. Dia adalah yang sulung yang pertama, yang berarti kita adalah penerusnya ketika kita percaya kepadanya. Kita sering mengira bahwa mengikut Tuhan berarti menjadi kuat dan tak terkalahkan. Namun, melalui forensik luka kita belajar kebenaran yang jauh lebih indah. Tuhan tidak menyelamatkan kita keluar dari kerapuhan, tetapi Ia menyelamatkan kita melalui kerapuhan itu. Jika Anda melihat tubuhmu atau tubuh orang-orang tersayang yang Anda kasihi mengalami kelemahan, atau mungkin Anda sendiri merasa lelah dengan segala keterbatasan fisik, ingatlah, entropi memang sedang bekerja, tetapi hukum kebangkitan sudah menang. Yesus adalah manusia pertama yang berhasil menembus tembok kematian dan kembali dengan perangkat yang baru. Paskah adalah proklamasi. Tuhan sedang mengerjakan sebuah dunia baru, di mana kita bukan lagi produk gagal dari Adam yang pertama, melainkan mahakarya baru yang mengikuti jejak dari Adam yang kedua. Kita dapat menyimpulkan, jika kita terhubung dengan Adam pertama lewat kelahiran biologis, kita pasti akan mengalami entropi. Namun, jika kita terhubung dengan Adam yang kedua, yaitu Kristus lewat iman dan Paskah, kita dipastikan akan menerima upgrade hardware yang sama dengannya. Bagi Anda yang saat ini merasa tubuhnya sedang berkarat atau entropi karena usia maupun penyakit, ingatlah, Anda sedang memakai rupa Adam yang dari debu.
Tapi dalam Kristus, benih rupa Adam yang dari surga sudah ditanamkan. Paskah menjamin bahwa kerusakan ini hanyalah sementara, namun kemuliaan itu bersifat kekal. Sekali lagi, saya mau mengingatkan dan menyadarkan setiap kita mengikuti dari Adam yang kedua. Sekalipun saat ini beberapa di antara kita sedang bergumul dengan penyakit, tapi ingatlah identitasmu sebagai Adam yang kedua, yang melalui Kristus akan membawa kita kepada ketidakbinasaan, kepada kemuliaan, kepada kekuatan, serta kepada tubuh rohani yang dikuasai oleh Roh Allah. Part yang kedua, kita akan mengulik mengapa Tuhan mempercayakan berita paling penting dalam sejarah manusia kepada kelompok yang suaranya bahkan tidak dianggap sah di pengadilan. Jika kebangkitan adalah kesembuhan total, mengapa sang pemenang justru muncul dengan tubuh yang masih berlubang paku dan robek di lambung? Mungkinkah bekas luka Yesus adalah satu-satunya benda buatan manusia yang dibawa masuk ke dalam kekekalan surga? Dan apa artinya bagi luka-luka di tubuh Anda saat ini? Pembahasan ini part yang kedua dalam judul Melewati Batas Tubuh, Rahasia Sensoris dan Luka di Balik Tubuh Kristus. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya renungan ini dapat memberikan pemahaman yang baru dalam kehidupan saya dan saudara, serta mengubahkan kehidupan kita. Segala keagungan, kepujian, hormat hanya bagi Tuhan, dan biarlah waktu-waktu ke depan dalam kehidupan saya dan saudara, serta Bapak Ibu yang mendengarkan, semuanya dapat terjadi dan terlaksana atas kehendak Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kita menurut Dia. Tuhan Yesus memberkati.